Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita berjumpa lagi di video pembelajaran dengan materi pertidaksamaan rasional dan irasional. Yang A yaitu persamaan kuadrat dan pertidaksamaan kuadrat. Yang pertama, persamaan kuadrat. Pengertian persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah persamaan yang terdiri atas satu variabel dengan pangkat tertinggi variabelnya 2 dan koefisien variabel yang berpangkat 2 tidak boleh sama dengan 0. Artinya kuadratnya harus 2 ya, harus kuadrat. Nah, di sini ada bentuk umum. Bentuk umumnya yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Artinya pangkat tertingginya harus kuadrat atau 2, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Apabila lebih atau kurang maka bukan persamaan kuadrat. Contoh, yang pertama, x kuadrat dikurang 10x ditambah 20 sama dengan 0. Apakah ini persamaan kuadrat? Kita lihat persamaan kuadratnya, kita buktikan dengan pangkat tertinggi x kuadrat. Oh, berarti di sini benar. Artinya karena dia sudah benar, berarti ini merupakan persamaan kuadrat. Yang kedua, 10x kuadrat dikurang 1 sama dengan 0. Nah, kita lihat pangkat tertingginya. Meskipun dia tidak sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, tetapi pangkat tertingginya adalah 2. Berarti ini merupakan persamaan kuadrat karena kita berpatokan dengan pangkat tertinggi. Di contoh yang ketiga, x pangkat 3 ditambah x kuadrat sama dengan 0. Pangkat tertinggi kita lihat yaitu x pangkat 3. Karena dia x pangkat 3, sedangkan bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah x kuadrat, maka di sini contoh ketiga ini bukan persamaan kuadrat ya. Berarti kalau misalnya x pangkat 4, x pangkat 5, dan seterusnya, itu bukan persamaan kuadrat. Semoga bisa dipahami. Kemudian, B, penyelesaian persamaan kuadrat. Untuk penyelesaian persamaan kuadrat ini, kita bisa menggunakan 3 cara. Yaitu yang pertama, memfaktorkan. Yang kedua, melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Yang ketiga, rumus ABC. Nah, untuk yang pertama ini kita belajar terlebih dahulu dengan cara memfaktorkan. Untuk ax kuadrat sama dengan 1, maksudnya di sini a, koefisien ini adalah a. X-nya sama dengan 1, jadi x kuadrat, hanya x kuadrat saja ya. Tidak ada angka lain, maka ketentuannya P kali Q sama dengan A kali C, P tambah Q sama dengan B. Dapat dari mana A kali C ini? Huruf A, C, B ini atau A, B, C ini? Dapatnya dari bentuk umum dari persamaan kuadrat tadi, yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, ini bentuk umumnya. Nanti kita lihat lagi ya. Kemudian contoh soalnya yaitu tentukan himpunan penyelesaian persamaan kuadrat berikut. X kuadrat ditambah 4x dikurang 12 sama dengan 0. Jawab, x kuadrat ditambah 4x dikurang 12 sama dengan 0, maka kita lihat dulu atau kita buat ke bentuk persamaan umum bahwa A-nya sama dengan 1, yang ini A, ini B, yang ini C. Berarti B sama dengan 4 dan C sama dengan negatif 12. Dengan ketentuan yang ini tadi ya. P kali Q sama dengan A kali C, P tambah Q sama dengan B. Artinya
kita buat di sini. Terus P tambah Q sama dengan B. Nah, A kali C-nya berapa? A-nya 1, C-nya negatif 12. Berarti 1 dikali negatif 12. Negatif 12. Kemudian B sama dengan 4. Berarti di sini sama dengan 4. Kemudian kita lihat dua bilangan ya. Apabila dikali hasilnya negatif 12 ya. Kalau dijumlah hasilnya adalah 4. Biar mudah kita buat tabel. Negatif 12. Nah, berapa kali berapa hasilnya 12? Yaitu 1 kali 12 ya. Boleh negatif 1, boleh negatif 12. Yang penting hasilnya negatif 12. Apakah ada? Kalau dijumlah hasilnya harus 4. 1 ditambah 12 atau 12 dikurang 1. Apakah hasilnya 4? Bukan. Berarti kita terus. Berapa lagi? 2 dikali 6. 2 dikali 6 hasilnya benar 12. Nah, kalau dijumlahkan ya. 6 tambah 2, 8. Oh, berarti bukan 4. Kalau kita pakai min 2. Min 2 ditambah 6 hasilnya 4. Oh, berarti di sini kita buat min 2 dan 6 ditambah 6 hasilnya 4. Atau negatif 2 ditambah 6 sama dengan 4. Biar dia negatif di sini negatif 12. Berarti min 2 atau negatif 2 dikali 6 sama dengan min 12. Berarti kita dapat P dan Q-nya, yaitu min 2 dan 6. Berarti X kuadrat ditambah 4X dikurang 12 sama dengan 0. Nah, X. Nah, ini PQ-nya ya. Min 2 plus 6 sama dengan 0 ya. Dapat min 2 dan 6 ini dari hasil yang ini tadi. Ya, kalau dikali hasilnya min 12, negatif 12. Kalau dijumlah hasilnya 4. Berarti X min negatif 2 sama dengan 0. Atau X ditambah 6 sama dengan 0. X sama dengan negatif pindah ruas jadi positif 2. X sama dengan positif 6 pindah ruas jadi negatif 6. Jadi X1, 2-nya himpunan penyelesaiannya adalah 2, min 6 ya. Jadi himpunan penyelesaian ini atau ya, atau. Nah, dibuat seperti itu ya. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu 2, negatif 6. Soal kedua, perintahnya sama. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan kuadrat berikut. X kuadrat dikurang 3X ditambah 2 sama dengan 0. Kita buat dulu. A sama dengan, yang ini A, 1. B sama dengan negatif 3. C sama dengan positif 2 ya. Sama seperti tadi. P kali Q sama dengan A kali C. P tambah Q sama dengan B. A kali C 1 dikali 2. B-nya negatif 3. Nah, berarti kita harus mencari dua bilangan. Kalau dikali hasilnya 2, kalau dijumlah hasilnya negatif 3.
Nah, kita buat pemaktoran saja atau kita langsung saja ya. 2 ini berapa kali berapa? 1 kali 2 ya. Biar kalau dijumlah 1 kali 1 tambah 2 berapa? 3. Sedangkan B-nya adalah negatif 3. Biar dia negatif 3 bagaimana? Oh, kita buat negatif. Karena hasilnya harus positif 2. Negatif 1 dikali negatif 2 sama dengan 2. Ketika kita jumlah, negatif 1 ditambah negatif 2, hasilnya menjadi min 3 atau negatif 3. Nah, setelah itu kita sudah dapat. Berarti P-nya sama dengan negatif 1, Q-nya sama dengan negatif 2. Kemudian kita faktorkan. X kuadrat dikurang 3X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, berapa ini? Negatif 1. Yang ini negatif 2. Berarti X sama dengan 1. Pindah ruas ya. Negatif 1 pindah ruas jadi 1. Atau X sama dengan negatif 2 pindah ruas jadi 2. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu 2,1. Semoga bisa dipahami ya. Soal yang ketiga, tentukan himpunan penyelesaian persamaan kuadrat berikut. 2x kuadrat dikurang 7x ditambah 3. Nah, untuk soal seperti ini, kita lihat bahwa A yang ini bukan 1. Berarti ini untuk A lebih dari 1 ya. Ini khusus untuk A lebih dari 1. Kita memakai rumus sama seperti tadi, yaitu P kali Q sama dengan A kali C P tambah Q sama dengan B ya. Lihat A kali C-nya berapa? A-nya berapa? A sama dengan 2, B sama dengan min 7 atau negatif 7, C sama dengan 3. P kali Q sama dengan A kali C, 2 kali 3, 6. Sama dengan B-nya negatif 7. Nah, kita cari dua bilangan apabila dikali hasilnya 6. Apabila dijumlah hasilnya negatif 7. Nah, 6 ini berapa kali berapa? Ada 2 kali 3, ada 1 kali 6. 2 kali 3 kalau dijumlah atau kalau dijumlah hasilnya 5. Kalau dikurang misalnya 3 kurang 2 hasilnya 1. Nah, berarti bukan 7. Berarti kita lewatkan untuk 2 dan 3. Kita lihat 1 dan 6. 1 kali 6 hasilnya 6. 1 ditambah 6 hasilnya 7. Berarti salah. Kita buat negatif-negatif. Negatif 1, negatif 6. Apabila kita jumlah hasilnya negatif 7. Berarti kita buat di sini. Negatif 1 dikali negatif 6. Hasilnya negatif 1 kali negatif 6 hasilnya 6. Oh, sama dia. Nah, di sini berarti kita buat negatif 1 ditambah negatif 6. Hasilnya negatif 7. Berarti P-nya kita sudah dapat. P-nya negatif 1. Q-nya negatif 6. Nah, baru kita masuk ke rumus. AX ditambah P dikali AX ditambah Q per A.
Nah, A-nya dapat dari mana? Yang ini ya. A-nya sama dengan 2. X adalah variabel tetap. P-nya berapa? Negatif 1. A lagi, A-nya berapa? 2. X ditambah negatif 6. Per A lagi, A-nya adalah 2. Sama dengan 2X min 1. 2X dikurang 6. Per 2. Nah, dari sini ada 2 pemaktoran. Kita lihat. Kita pilih angka atau pemaktoran 2 pemaktoran ini yang habis dibagi 2. 2x bagi 2 habis. Negatif 1 bagi 2 tidak habis. Berarti yang ini tidak bisa. Kita lihat yang ini. 2x bagi 2 habis. Negatif 6 bagi 2 habis. Berarti kita pilih yang pertama ini. Yang ini tetap kita tulis. 2x negatif 1 dikali, karena ini tidak bisa dibagi 2 tetap ya. Ini bisa dibagi 2, berarti kita bagi. 2x bagi 2 x. Negatif 6 bagi 2 negatif 3. Nah, ini adalah hasil pemaktorannya. Berarti 2x sama dengan negatif 1 pindah ruas jadi 1, atau X sama dengan negatif 3 pindah ruas jadi 3. Kemudian X sama dengan 1/2 atau X sama dengan 3. Nah, baru kita dapat. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu 3,5. Nah, paham sampai sini? Semoga bisa dimengerti ya. Soal keempat. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan kuadrat berikut. Nah, kita lihat. A-nya berapa? 2. Berarti ini untuk A lebih dari 1. Karena dia A lebih dari 1 menggunakan rumus yang pertama tadi ya. Kita tentukan dulu. A sama dengan 2. B sama dengan negatif 3. C sama dengan negatif 5. P kali Q sama dengan A kali C. P tambah Q sama dengan B. A kali C yaitu 2 dikali negatif 5 sama dengan negatif 10. B sama dengan negatif 3. Berarti kita harus mencari 2 bilangan. Kalau dijumlah hasilnya negatif 10. Maaf, maksudnya kalau dikali hasilnya negatif 10. Kalau dijumlah hasilnya negatif 3. Nah, kita coba. Misalnya 5 kali 2 hasilnya negatif 10. Biar dia negatif berarti min 5 dengan min 2. Oh tidak, min 5 dan positif 2. Nah, apakah dia dijumlah atau dikurang hasilnya min 3? Benar. Berarti kita buat langsung di sini. Negatif 5 dikali 2. Hasilnya negatif 10. Negatif 5 ditambah 2. Nah, hasilnya min 3. Berarti di sini min 10, min 10. Sudah sama. Yang ini min 3 sama dengan min 3. Sudah sama. Nah, ini adalah PQ-nya ya. Berarti P-nya sama dengan negatif 5. Q-nya sama dengan 2. Ya. Kemudian kita masuk ke rumus. X12 sama dengan AX ditambah P. Boleh ditambah, boleh dikurang ya. Kemudian dikali AX ditambah, boleh dikurang ya. Oke, nah. Per A. Sama dengan A-nya tadi berapa? 2. P-nya min 5. 2X ya. Min 5. Kemudian A. A-nya tadi ganti ya. 2X. Q-nya berapa?
tambah 2 dibagi 2. 2-nya A ini ya, kita ganti. Sama dengan, kita pilih salah satu yang bisa dibagi 2. Ya. Lihat, negatif 5 tidak habis dibagi 2. Kita pilih yang ini 2 habis dibagi 2. Berarti yang ini yang kita ganti, yang ini tetap ya. 2x negatif 5 dikali 2x bagi 2x, 2 bagi 2 plus 1. Inilah pemaktorannya ya. Lalu 2x min 5 atau x plus 1. X sama dengan negatif pindah ruas jadi positif 5/2 atau X sama dengan negatif 1. Jadi, himpunan penyelesaiannya yaitu 5/2, negatif 1. Kalau masih ada yang belum mengerti, boleh bertanya. Semoga bisa dipahami ya dari 4 soal ini. Semoga bisa dimengerti, semoga bisa dipahami. Sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.